Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun antum berada, kembali kita berjumpa untuk belajar agar menjadi insan yang lebih bertakwa. Sebelum kita mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad ini, ana ingat di akhir pertemuan Senin yang lalu atau malam Selasa yang lalu, ada sebuah pertanyaan yang sepertinya ana belum menjawab dengan benar. Poin yang diminta oleh penanya, ana jadi kepikirannya. Dia bertanya tentang kejadian tahun lalu di mana ada salah seorang ustadz yang mengimami sholat Id 2 kali. Karena memang ada perbedaan penentuan Idul Fitri di negeri kita. Yang jadi pertanyaan, bagaimana hukum orang yang sholat 2 kali, apalagi dia menjadi imam. Dan penanya bertanya, apakah Rasulullah SAW pernah sholat Id 2 kali ya? Yang jelas enggak pernah beliau sholat Id 2 kali. Dan sholat Id dilakukan sekali. Oleh karena itu dianjurkan sholat Id ini dilaksanakan di lapangan yang cukup untuk banyak orang. Karena ada yang sholat Id di masjid, kemudian masjid lain mengadakan sholat Id, atau di lapangan dia sholat lagi di tempat itu, hukum asalnya nggak boleh. Maka bagi para imam, kalau diminta untuk sholat Id menjadi imam dan menjadi khatib umpamanya, karena disebabkan nggak ada imam lain kecuali dia yang bisa melaksanakan sholat Id, maka kondisinya darurat, maka diperbolehkan bagi dia. Tapi kalau enggak, maka hukum asalnya sholat Id itu dilakukan sekali, Idul Fitri sekali, Idul Adha sekali. Dan kita tidak dianjurkan untuk sholat Id 2 kali, walaupun ada di tempat lain masih belum selesai ya, apakah kita sholat Id di sana. Jadi seperti itu. Mungkin juga bisa dikaji kembali ya masalah tersebut bagi para ustadz yang diminta untuk menjadi imam ya. Mungkin dia mengkaji kembali apakah hal itu termasuk hal yang disyariatkan. Dan tentunya seorang muslim ingin beribadah lebih sempurna lagi agar diridhai dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kita ini yang tidak ada tuntunannya, maka amalannya tertolak. Baik, ahibati fillah, kita masuk ke bab 396. Babun man hadda zuqaqan au tariqan. Bab berkaitan dengan orang yang memberikan petunjuk tentang lorong atau jalan. Ahibati fillah, pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja ya, dimanapun antum berada. Sekarang nih mungkin orang tidak seperti dulu. Dengan adanya peta online,
baik itu Google Map atau Apple Map atau Waze atau apa saja yang ada di perangkat-perangkat seluler yang baru ini, sehingga kadang-kala orang nggak tanya lagi, dia sudah memberikan alamat di aplikasi tersebut, ya dia jalan. Alhamdulillah. Tapi terkadang aplikasi tersebut nggak tahu bahwa jalannya ditutup, bahwa jalannya menyempit, bahwa ada banjir. Terkadang dia nggak tahu. Maka seorang muslim hendaklah senantiasa menginginkan kebaikan buat orang lain. Dia memberikan petunjuk kepada orang. Kalau ada yang tanya sama dia umpamanya, di mana jalan menuju ke tempat fulan, dan engkau tahu jalan sini berbahaya karena jembatannya nggak bisa dipakai umpamanya, maka engkau kasih tahu orang-orang. Boleh jadi dengan kita kasih tanda, ya, Masya Allah, nggak perlu dia tanya. Kalau dia tanya, kita kasih penjelasan. Atau nggak perlu ditanya, kasih tulisan jalan buntu atau jalannya nggak bisa dipakai. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan di sini sebuah hadis. Beliau mengatakan, haddatsana Muhammad bin Salam qala haddatsana Al-Fazari qala haddatsana Qinan ibn Abdullah an Abdurrahman ibn Ausajah an Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم من منح منيحة أو هد زقاقا أو قال طريقا كان له عدل عتاق نسمة. عدل عتاق نسمة, yang artinya barang siapa yang memberikan pemberian. Maniha ini, jadi dulu ya nggak tahu sekarang mungkin masih ada ya di beberapa daerah, walaupun daerah perkotaan mungkin jarang kita lihat hal itu. Ini barang siapa yang memberikan maniha. Apa maniha? Disebutkan ayyutiyahu naqatan aw syah, memberikan onta betina atau kambing betina untuk diambil manfaatnya dari susunya, kemudian mengembalikannya. Jadi dipinjemin sesuatu yang bermanfaat, tapi nanti kembalikan. Atau bukan hanya susunya, kadangkala untuk ambil manfaat dari bulunya, ya, yang nanti setelah berlalunya waktu dikembalikan. Artinya hanya pinjaman, bukan hibah yang dimiliki. Kalau dulu mungkin bentuknya tadi onta atau kambing betina, entah sekarang mungkin orang bisa meminjamkan sesuatu yang diambil manfaatnya umpamanya. Nah, di sini kalau dia melakukan itu, dia akan dapat pahala seperti membebaskan budak. Padahal hartanya nggak berkurang. Ontanya tetap milik dia. Kambingnya tetap milik dia. Maka dia tetap memilikinya, tapi orang lain mendapatkan manfaat. Ini jamaah sebuah kedermawanan, ya. Yang terkadang orang berat mau ngasih, ya pinjemin. Insya Allah dia dapat manfaatnya. Kalau sekarang mau dipinjemin kambing, orang ya keberatan, ya. Kenapa keberatan? Ya disebabkan rumah-rumah sudah tidak ada kandang kambingnya, berbeda dengan rumah-rumah yang masih di desa, mungkin masih bisa dilakukan yang seperti itu. Au hadda zuqaqan, atau dia
memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat atau orang yang bertanya. Nah, dia dapat apa? Seperti yang tadi. Mendapatkan pahala seperti membebaskan budak. Ini amalan yang ringan, tapi pahalanya besar. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad qala akhbarana Abdullah bin Raja qala akhbarana Ikrimah bin Ammar an Abi Zamil an Malik bin Marsad an abihi an Abi Dharr, dari Abu Dharr yarfa'uhu kepada Nabi SAW. Thumma qala ba'da dzalik la a'lamuhu illa rafa'ahu. Kata Marsad mengatakan, aku tidak mengetahui kecuali beliau mengangkat hadis ini sebagai ucapan sabda Rasulullah SAW. Apa? Menyebutkan berbagai macam amal soleh. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berlomba. Hari ini kita melihat ada orang banyak melakukan lomba-lomba yang terkadang kurang berguna, jemaah. Kurang bermanfaat, sekedar hiburan belaka. Kehidupan dunia itu laibun walahun, permainan, senda gurau. Kapan kau mau serius? Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di sini perlombaan yang harus orang fikirkan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan hanya permainan yang hanya menguras energi, tenaga, yang terkadang ibadah pun terlantarkan gara-gara sebagian permainan. Maka di hadis ini, bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan berbagai macam kebaikan. Dalam Islam, sedekah itu bukan hanya uang. Sebagian kita tidak punya uang untuk bersedekah. Apa akhirnya dia berhenti bersedekah? Kita lihat nih hadisnya. Nabi SAW mengatakan, ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika sadaqah wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkari sadaqah wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah wa imatatuka al hajara wasyauka wal 'azma 'an tariqin nasi laka sadaqah wa hidayatuka ar-rajula fi ardi dhalati sadaqah. Tuh, Nabi SAW menyebutkan yang pertama, ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika sadaqah. Dulu orang ngambil air dengan timba. Engkau yang ambil air, udah dapat tuh air, lalu engkau tuangkan ke timba saudaramu, itu sedekah. Airnya bukan milikmu. Airnya adalah milik umum. Tapi engkau yang ngambil, kemudian engkau tuangkan ke timba saudaramu, itu sedekah. Jadi terkadang orang itu sedekah dengan energinya, dengan waktunya. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Engkau memerintahkan kepada kebaikan. Engkau mencegah kemungkaran, itu sedekah. Paling tidak di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu, di dalam tempat kerjamu, di dalam lingkunganmu. Jangan lupa untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu bernilai sedekah. Dan bicara amar ma'ruf nahi mungkar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi
Fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Gak mampu dengan tangannya karena dia gak berkuasa, maka dengan lisannya. Tidak mampu dengan lisannya karena dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya kegaduhan atau kemungkaran yang lebih besar, maka dengan hati. Inilah jamaah. Itu tanda iman yang lemah, tapi dia tetap mengingkari dengan hati. Bicara amar ma'ruf, mungkin kalau di tempat kerjamu lagi adzan, orang sibuk ngobrol ya, sibuk ya bergurau, katakan yuk udah adzan ke masjid. Itu sedekah. Kemudian yang ketiga, wa imatatukal hajar, engkau menyingkirkan batu, duri, tulang dari jalurnya manusia, dari jalannya manusia, itu bernilai sedekah. Engkau lihat ada paku di jalan. Dulu nggak ada paku mungkin sudah ada paku juga. Engkau lihat ada baut di jalan. Betapa seringnya sekarang jemaah motor kempes, ban motor kempes, ban mobil kempes, karena memang ya ada banyak gangguan di jalan. Atau batu. Itu bernilai sedekah. Engkau singkirkan. Bukan malah sebagian orang buang sampah di jalan. Yang seharusnya dia menyingkirkan sampah, ini malah buang. Pokoknya segala sesuatu yang mengganggu di jalan, seharusnya muslim itu turut serta menjaga jalanan orang. Menyelamatkan orang lain. Agar bersih itu jalan. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu 60 atau 70 lebih cabangnya. Beliau mengatakan a'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan yang paling rendah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalanan. Sampai Nabi SAW menyebutkan secara detail, mau itu duri, tulang, batu, engkau singkirkan, itu bernilai sedekah. Maka hendaklah seorang muslim menampakkan identitas dia. Ada muslim. Engkau kenapa kok bersih-bersih? Kenapa kau buang sampah di tempatnya? Buang aja di jalan. Sebagian orang naik mobil, buka jendelanya, dia lemparkan botol. Dia lemparkan tisu. Sebagian orang naik motor, dia minum sesuatu, kemudian dia lemparkan di jalanan. Tunjukkan identitasmu sebagai seorang muslim. Yang orang muslim itu adalah yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangan. Ini engkau menyingkirkan yang ada sedekah. Dan tolong sebagai orang tua, engkau ajarkan kepada anak-anak untuk tidak buang sampah sembarangan. Dan untuk membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Kemudian, wa hidayatuka rajula fi ardid dhalati sadaqah. Ini yang berkaitan dengan bab kita. Dan engkau memberikan petunjuk kepada seseorang fi ardid dhalah, di jalan yang tidak ada petunjuknya. Yang orang kalau lewat sana bisa tersesat nih. Maka engkau akan dapat pahala sedekah. Ini sekali lagi jamaah, nggak harus orang bertanya. Tapi kita bagaimana berinisiatif memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat. Boleh jadi seperti memberikan, ya kasih tanda, engkau bikin tulis, ya pakai kayu ditulis jalan menuju kemana. Karena banyak orang mungkin lewat jalan situ dan banyak yang tersesat, yang kau kasih petunjuk. Terkadang sebagian orang itu membiarkan
Ya sudah, tersesat naik kan bakal tanya dia. Tersesat bakal balik dia nanti. Apakah kamu ingin berlomba-lomba nih, ikut perlombaan? Perlombaan apa? Perlombaan mendapatkan ampunan dari Allah. Perlombaan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Terkadang di sebagian tempat itu, ya alhamdulillah pemerintah kita memberikan tanda ya seperti itu. Tapi nggak di semua tempat. Khususnya di jalan-jalan kecil ya, yang mungkin banyak orang lewat sana karena ikut Google Map. Dan Anda pernah Anda coba ikut Google Map, masuk gang, terakhir udah nggak bisa mobil lewat. Orang-orang mengatakan, anu ya pakai Google Map ya, kata dia. Iya, nggak bisa lewat sini. Tapi udah jalan jauh. Mungkin engkau bisa tulis, jalan ini tidak tembus semuanya. Karena kadang-kadang jalannya kecil nantinya. Tapi ala kulli hal, seorang muslim hendaklah berlomba-lomba berbuat kebaikan. Apa saja kebaikan yang bisa engkau lakukan. Apalagi sekarang kau bisa buang sampah ya. Ya Allah, engkau dapat pahala, sedekah, duit nggak keluar. Dan amalkan itu lillahi ta'ala, bukan berharap pujian dan sanjungan dari orang. Kita tahu masa sekarang ini, kita tuh darurat sampah ya, sungai-sungai buntu ya, banjir. Apa penyebabnya? Kita yang buang sampah sembarangan. Mungkin engkau nggak buang sampah sembarangan, tapi engkau melihat orang buang sampah sembarangan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin engkau tidak buang sampah sembarangan, tapi engkau melihat orang sudah pergi dan sampahnya ditinggal di situ. Apa yang harus engkau lakukan? Buang di tempatnya. Taibah itu bab 396. Kita masuk ke bab 397, mirip dengan bab sebelumnya, tapi Masya Allah, ini bab tentang orang yang menyesatkan orang buta, menyesatkan orang yang nggak tahu jalan. Jadi orang itu nggak tahu jalan, atau orang itu buta, nggak bisa, ya namanya dia butuh bimbingan, malah disesatkan. Ada orang sekarang yang bikin konten, senang menyesatkan orang. Ada orang tanya kepada dia, malah dia tunjukkan jalan yang salah. Bab man kammaha a'ma. Bab tentang orang yang menyesatkan orang yang buta. Apa kata Imam Bukhari? Haddatsana Ismail ibn Uwais ibn Abi Uwais qala haddatsani Abdurrahman ibn Abi Zinad an Amr ibn Abi Amr an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'ana Allah man kammaha a'ma 'anis sabil. Allah melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalan yang benar, dari jalan yang sahih. Maka orang yang menyesatkan orang bertanya kepada dia, dia tahu jalannya, tapi dia sesatkan, dia dapat bagian dari laknat juga nantinya. Seharusnya dia membantu, malah dia menyesatkan orang. Orang beriman itu bersaudara. Mungkin sebagian kita beranggapan, Ustaz, dia adabnya kurang, dia tanya nggak pakai turun. Oke lah, mungkin adabnya dia kurang. Apakah kemudian kau punya hak untuk menyesatkan orang tersebut? Apalagi kalau orang itu orang buta yang jalan, kadang-kadang dia nggak tahu jalan pakai tongkat ya. Seharusnya engkau antarkan, engkau hadapkan ke jalan yang sahih. Artinya bagaimana seorang muslim itu tatkala mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain, dia bukan malah berbuat dosa kepada orang tersebut. Orang itu etikanya kurang, mungkin bertanya tanpa turun, mungkin dengan suara yang kurang,
ya kurang bijak, maka tugasmu memberikan petunjuk kepada dia atau memberikan nasihat kepada dia. Dan engkau tetap mendapatkan pahala. Barakallahu fiik. Baik. Di bab 398 Al-Imam Bukhari mengatakan, ini babnya babul baghi. Bab tentang kezaliman. Mengambil hak orang lain, ya. Melukai orang lain, membunuh orang lain. Pokoknya bab kejahatan kepada orang lain. Dan kita lihat jamaah, di masa sekarang ini semakin banyak kezaliman yang dilakukan oleh manusia, tapi mereka merasa aman. Ada yang kebal hukum, ada yang mungkin bisa bayar. Kadang-kala kita melihat anak-anak yang membuli kawannya, ya. Ada yang sampai mati dipukul. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada sebuah dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia sebelum yang Allah sediakan buat dia di akhirat daripada kezaliman kepada manusia, kepada orang lain, kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Di sini Al-Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Ismail ibn Aban, qala haddatsana Abdul Hamid ibn Bahram, qala haddatsana Syahr, qala haddatsani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi fina'i baitihi bi Makkah jalisun إذ مر به عثمان بن مذعون فكشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجلس؟ قال بلى. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبله فبينما هو يحدثه إذ شخص النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء فقال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا وأنا جالس. قال فما قال لك؟ قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان وذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. Jamaah rahimakumullah. Hadis yang baru saja kita baca ini sanadnya dhaif. Disebutkan bahwa dhaifnya sanad hadis ini dikarenakan Syahr yang dia berkata telah mengajarkan kepada aku Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Abdullah bin Abbas, ya? Ketika Nabi alaihi salatu wassalam sedang berada di teras rumahnya di Mekah, beliau sedang duduk. Tiba-tiba muncul seorang sahabat yang bernama Uthman ibn Mad'un. Uthman bin Mad'un ini saudara sesusu sama Nabi alaihissalatu wassalam. Uthman ketika melihat Nabi SAW dari depan rumahnya, Uthman tertawa sampai giginya kelihatan. Bukan senyuman, tapi tertawa sampai giginya kelihatan. Maka Nabi alaihissalatu wassalam berkata kepada Uthman, "Ala tajlis?" Uthman, apa engkau enggak mau duduk? Qala bala. Kata Uthman, iya. Maka akhirnya Uthman duduk dan Nabi alaihissalatu wassalam duduk menghadap kepada Uthman. Ketika beliau alaihissalatu wassalam sedang berbicara kepada Uthman,
Tiba-tiba Nabi SAW matanya menengadah ke arah langit. Lalu beliau berkata, tadi datang kepadaku utusan Allah, yakni Jibril alaihissalam. Wa anta jalis, ketika kau tadi duduk itu. Lalu Utsman bertanya, apa yang dia katakan kepadamu? Qala, maka Nabi mengatakan, menyebutkan firman Allah ya, di surat An-Nahl ayat 90. Allah mengatakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan. Siapa yang diperintahkan? Allah tidak sebutkan siapa yang diperintahkan. Tapi jelas perintah ini untuk semuanya. Perintahnya agar berbuat keadilan. Termasuk berbuat keadilan ini adalah tidak melakukan kesyirikan. Ya gimana ya orang itu menyembah berhala, meminta ke berhala, meninggalkan Allah Azza wa Jalla. Jadi adil memberikan yang hak kepada pemiliknya. Haknya Allah adalah dengan mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Adapun adil berkaitan dengan hak manusia, maka dengan memberikan hak kepada pemiliknya, kepada manusia yang memilikinya. Dan Allah memerintahkan al-ihsan. Al-ihsan itu berbuat baik. Baik berbuat baik di hak Allah dengan cara menyempurnakan ibadah yang dilakukan, dan berbuat baik kepada manusia dengan berkata, beramal yang menyenangkan mereka. Ini kalau bicara ihsan. Kemudian wa ita idzil qurba. Dan Allah memerintahkan agar kita berbagi dengan kerabat, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada mereka. Kalau engkau punya harta, berikan kepada mereka sebelum engkau berikan kepada orang lain. Nabi SAW menyebutkan, sedekah yang kau berikan kepada kerabatmu yang miskin, maka akan mendapatkan 2 pahala. Pahala apa? Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Kemudian wayanha, dan Allah melarang. Apa yang dilarang? Anil fahsya. Yang dilarang adalah semua perkataan, semua perbuatan yang keji, yang tidak diridhoin sama Allah Azza wa Jal. Baik itu kekufuran, kemaksiatan ya. Kemudian melarang yang namanya kemungkaran. Kemudian wal baghi. Ini yang berkaitan dengan bab ini. Allah melarang kalian untuk melakukan kezaliman, menzalimin orang lain. Itu perbuatan nista. Baik dari sisi kezaliman terhadap fisiknya, kepada kehormatannya ya, kepada hartanya, kepada keluarganya. Allah memberikan peringatan itu kepada kalian agar kalian ambil pelajaran. Nah, insyaallah di bab selanjutnya kita itu akan membahas bab yang berkaitan dengan hukuman buat orang yang melakukan kezaliman. Taib, di akhir hadis yang tadi kita sampaikan sanadnya dhaif, Utsman bin Maz'un mengatakan, wa dzalika hina istaqarra al-iman fi qalbi. Kejadian itu, peristiwa itu ketika aku sudah beriman. Iman itu sudah menancap di dalam hatiku dan aku cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jamaah orang itu kalau enggak cinta ya, dia enggak mau mendengarkan
nasihat disampaikan juga tidak diperhatikan ya. Dan ini juga pelajaran buat kita semua. Tatkala kita memberikan nasihat kepada seseorang, kita perlu lihat orangnya dan kita perlu menggunakan cara yang tepat untuk menasihatin orang tersebut. Tapi barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah berkaitan dengan hukuman buat orang yang melakukan kezaliman. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke teman-teman di Raja Pusat. Kepada Abu Luqman, jazakumullah khair. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalama MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam membahas dan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk bertanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0819896543 atau melalui line telepon di 021-823-6543. Baik, kita akan angkat pertanyaan pertama untuk kesempatan malam hari ini melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Ya, kami persilahkan. Sekali lagi Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan WhatsApp di nomor 0819896543. Iya, baik, kita coba angkat penelpon yang pertama, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, bisa dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Saya ini Muklis dari Damasraya. Baik, bisa lebih keras? Silakan. Saya Muklis dari Damasraya. Oh, Bapak Muklis, silakan. Saya mau nanya nih Ustaz. Gimana caranya kita agar bisa lepas dari hutang piutang nih Ustaz? Dan apakah hutang piutang ini termasuk kezaliman kita Ustaz? Baik. Itu aja Ustaznya. Baik, jazakallahu khairan untuk Mukhlis. Tafadhol Ustaz. Allahu Akbar. Ya. Bicara bagaimana kita terlepas dari hutang. Apakah hutang itu termasuk kezaliman ya? Ana akan jawab yang kedua dulu ya. Hutang itu termasuk kezaliman. Kalau ternyata antum waktu hutang niat nggak bayar. Ada orang yang dari awal berhutang niatnya nggak bayar. Dalam sebuah hadis disebutkan, man akhadha amwalan nas, barang siapa yang mengambil berhutang sama orang ya, dengan niat dia tidak melunasinya, laqiyallah yaumal qiyamati sariqan, dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Hukumnya hukum pencuri dia pada hari kiamat ya. Di dunia enggak. Kenapa? Karena dia sejak awal niat ngambil harta saudara dan tidak mau bayar. Itu jadi kezaliman. Yang kedua, orang yang mampu bayar hutang kemudian tidak melunasi hutangnya padahal sudah jatuh tempo. Ini juga kezaliman. Rasulullah SAW mengatakan, matlul ghani zulmu yuhillu irdahu wa uqubatahu. Menunda-nunda pembayaran dari orang yang mampu itu kezaliman. Halal kehormatan dan harta orang itu. Jadi boleh dilaporkan umpamanya, diambil hartanya nantinya ketika dia tidak mau melunasi hutang. Baik, kembali kepada pertanyaan bagaimana agar kita dapat melunasi hutang kita. Maka engkau lihat bagaimana engkau dulu niat ketika berhutang. Yang kedua,
hutangmu dengan sistem riba atau tidak. Karena kalau hutangmu dengan sistem riba, sejatinya engkau masuk dalam kategori orang yang terlaknat. Yang dilaknat dalam riba itu bukan hanya yang punya uang, yang mengambil riba, tapi yang ngasih makan riba itu juga terlaknat. Maka hendaklah kau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa riba yang kau lakukan. Dan riba ini termasuk dosa besar ya. Dosa besar. Bukan dosa main-main. Dan kita lihat di masa kini, orang melakukan riba merasa tidak berdosa. Dengan adanya pinjaman online ya. Orang berpikir dengan usaha dia nanti ada, insya Allah bisa mampu melunasi utang tersebut. Bukan bicara mampu dan tidak mampu. Bukan bicara niat atau tidak niat. Tapi engkau berada dalam akad yang terlaknat. Dan Allah mengumumkan perang kepada para pelaku riba. Maka hendaklah engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, hendaklah engkau berusaha melunasi hutang. Dengan yang kau miliki. Dengan menabung ya. Dengan merubah gaya hidupmu. Dengan mungkin berpuasa. Makanmu dikurangin. Ini kalau bicara orang niat benar-benar melunasi hutang. Dengan menjual apa yang kau miliki. Buktikan kalau engkau benar niat untuk melunasi. Dan dalam usaha itu engkau perlu berusaha meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW berlindung jemaah dari hutang. Dari terlilit sama hutang. Karena hutang itu kegalauan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa ada seorang budak yang sedang dalam perjalanan menebus dirinya dari majikannya, dan dia nggak mampu lagi untuk menebus dirinya. Lalu dia datang menjumpai Ali bin Abi Thalib, mengatakan, inni ajaztu an kitabi fa'inni. Aku nggak mampu untuk melanjutkan penebusan diriku. Bantulah aku. Apa permintaannya? Bantulah aku. Ini orang kalau minta bantuan yang ada dalam benak dia, dikasih uang, dikasih harta. Dan bagi kita, itu mungkin yang menyelesaikan masalah. Ali tidak memberikan harta kepada orang ini. Tapi Ali memberikan amalan kepada orang ini. Ingat kejadian ketika putri Nabi SAW minta pembantu. Ternyata aman Nabi SAW nggak dikasih pembantu, tapi dikasih amalan. Ini sama Ali bin Abi Thalib dikasih amalan. Apa kata Ali? Ala u'allimuka kalimatin allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau mau nggak aku ajarkan kepadamu sebuah amalan? Beberapa kalimat yang diajarkan kepada aku oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lau kana 'alaika mithlu jabalin sabirin dainan, mithl jabal sabir dainan. Kalau engkau punya beban hutang seperti gunung sabir, addahullahu anka. Allah akan melunasinya buat engkau. Mau enggak? Kasih amalan ini. Apa doanya? Qul, kata Ali, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu, sehingga aku nggak butuh dengan yang haram. Kalau bicara ini jemaah, kadang-kadang orang ngomong, ya Allah Ustaz, yang halal aja susah, yang haram aja susah, apalagi yang haram. Afwan, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Enggak. Engkau minta sama Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu
Sehingga aku tidak membutuhkan yang haram. Gak sampai mencuri, gak sampai riba. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan cukupkan aku dengan karuniamu ya Allah. Dari aku berkebutuhan dengan selain Engkau. Kepada makhlukmu. Ya bingung minta tolong sama fulan. Kuatkan keimananmu. Gantung harapanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, man nazalat bihi faqah fa'anzalahu bin nas. Barang siapa yang dikasih kesulitan, ya masalah ekonomi, kesukaran, ya, kemudian dia letakkan, dia turunkan kepada manusia yang adalah benak dia adalah fulan, maka Allah nggak akan selesaikan urusan dia. Tapi kalau dia gantungkan sama Allah, bentar lagi Allah selesaikan urusan. Maka nasihat ana buat yang bertanya, antum gantungkan hati antum kepada Allah. Berbaik sangka sama Allah. Dan katakan, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Wa aghnini bifadlika amman siwa. Berapa kali engkau baca? Terserah engkau. Perbanyak. Ada yang baca 10 kali Allah lunasi hutang. Ada yang harus baca 100 kali. Ada yang harus baca 1000 kali. Entah berapa kali sehari dia baca 100, 200. Karena masalahmu dengan masalah orang lain berbeda. Seperti orang ke dokter, dikasih obat, minum obat 3 hari selesai. Ada yang orang enggak. Engkau perlu 10 hari minum obat. Ada yang harus sebulan. Ada yang harus dirawat di opnam. Kondisimu seperti apa engkau yang tahu, tapi yang jelas teruslah berdoa memohon kepada Allah dan jangan pernah putus asa. Terus kau baca doa itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Ibu Laila di Malang ingin bertanya Ustaz, apabila kita merasa tidak menzolimi orang lain, namun orang tersebut merasa terzolimi dengan kita sehingga mendoakan kita dengan keburukan. Pertanyaannya Ustaz, apa yang harus kita perbuat? Sekaligus juga pertanyaan dari beliau, apakah termasuk zolim suami yang memberi nafkah sangat sedikit dikarenakan terlilit hutang? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ya, bicara merasa dizalimin. Padahal kita tidak menzalimin. Kalau ada orang yang kita benar tidak menzalimin, lalu dia merasa dizalimin, kemudian dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, dan doa orang yang dizalimin mustajab. Kalau ternyata betul yang engkau katakan, engkau tidak menzalimi, maka doa dia nggak mustajab. Doa yang mustajab itu da'watu mazlum. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doa orang yang benar-benar dizalimin. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Yang jadi masalah, bagaimana kita sekarang sikapnya terhadap orang yang merasa dizalimin. Terus terang jamaah, boleh jadi dia merasa dizalimin karena salah faham, karena salah informasi, karena ada orang yang mengadu domba sehingga dia merasa dizalimin. Padahal sebenarnya enggak. Maka tugasmu sebagai seorang muslim, bagaimana klarifikasi kalau memang hal itu menyelesaikan masalah. Tugasmu bagaimana kalau engkau minta maaf juga. Ustaz, Anda nggak zalim? Iya nggak apa-apa. Kau datang kepada dia, Anda minta maaf. Kalau mungkin ada sesuatu yang Anda lakukan dan memang benar jemaah, ada orang yang merasa tidak melakukan kezaliman. Pernah istri Anda, dia ngomong sama Anda, Bang, fulanah itu kok sikapnya lain ya sekarang ya. Anda tanya, engkau mungkin berkata sesuatu yang nyakitin hati dia. Enggak sih, iya kayaknya. Atau engkau berbuat sesuatu, tapi engkau enggak merasa. Akhirnya Anda minta dia datang dan betul.
ternyata istilahnya mengucapkan suatu ucapan yang menyakiti hati dia, tapi dia nggak sadar, dia pikir nggak akan tersakiti. Maka hendaklah kita yang merasa tidak menzalimi, tapi ada orang merasa dizalimin, kau datang minta maaf, afwan, aku minta maaf, tolong aku dikasih nasihat, apa sih yang aku lakukan, mungkin aku waktu itu lupa, nggak sadar, dan boleh jadi ada masalah-masalah yang remeh. Engkau ngomongin tentang anaknya, umpamanya, dengan ucapan yang menurutmu biasa-biasa aja, tapi ternyata menyakiti hati dia. Jadi sikap kita, klarifikasi, minta maaf, dan mendoakan orang tersebut. Dan kita jamaah dianjurkan setiap sholat, bukan setiap sholat, doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW agar dibaca oleh Abu Bakar ketika sholat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak menzalimi diriku sendiri dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ampuni aku dengan ampunan dari sisimu dan kasihi aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kembali kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 021 823 6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dari Situbondo, Firliana. Baik, silakan. Ini Ustadz mau tanya tentang doa ini Ustadz. Doa sebelum tidur yang dibaca oleh Rasulullah Ustadz. Itu Allahumma aqini min adabaka itu kelanjutannya gimana? Kalau bisa diulang itu Ustadz ya, 2 kali atau 3 kali ucapan Ustadz. Mohon penjelasan. Dan kedua Ustadz, kalau menjaga waktu sholat antara pagi dan fajar dan sore hari antara ke sholat asar gitu Ustadz ya, itu langsung masuk surga katanya. Dan bagaimana di alam kuburnya Ustadz itu Ustadz? Mohon penjelasan. Syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz. Baik, afwan. Bisa diulangin mungkin antum ingat pertanyaan yang kedua tadi? Pertanyaan kedua terkait menjaga sholat Ustaz. Yang terkait dengan sholat asar tadi tidak dijelaskan. Menjaga sholat. Nah, baik. Sholat asar tadi ya? Ya, nah. Barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan doa sebelum tidur ya. Doa sebelum tidurnya banyak ya. Macam-macam doa yang diajarkan Nabi SAW. Salah satunya, Allahumma qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Yang artinya, ya Allah, selamatkan aku dari azabmu pada saat engkau membangkitkan hamba-hambamu. Allahumma qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Ada riwayat yang menyebutkan 3 kali ya. Ada yang tidak menyebutkan berapa kali. Allahumma qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Jadi orang sebelum tidur ini memang di antara yang perlu dia ingat adalah kematian ya. Karena banyak orang yang tidur kemudian tidak bangun lagi. Dan kita tahu kematian adalah sesuatu yang sangat menakutkan tatkala kita tidak mampu menambah amalan. Adapun berkaitan dengan menjaga sholat asar ya perintah. Kita itu diperintahkan untuk menjaga semua sholat ya. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, jagalah sholat-sholat itu dan sholat pertengahan. Apa yang dimaksud dengan sholat pertengahan? Pendapat yang lebih kuat adalah sholat asar. Dan sholat asar ini memiliki keutamaan tersendiri ya.
Bahkan orang yang meninggalkan sholat asar itu seperti amalnya gugur ya. Maka hendaklah kita menjaga sholat asar. Dan kalau bicara bagaimana dengan orang yang berada di dalam kuburannya, ya kalau kita bicara azab Allah Azza wa Jalla itu terjadi di dunia, terjadi di alam barzakh, dan terjadi kelak pada hari kiamat. Dan kita meminta kepada Allah perlindungan dari semuanya. Ada orang-orang yang diselamatkan dari azab kubur ya, dengan membaca surat Tabarak umpamanya ya. Jadi berusaha kita untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, meminta perlindungan. Dan di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Dan ucapan Nabi SAW buat Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, ta'awad min azabil qabr. Wahai Aisyah, berlindunglah engkau dari azab kubur. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ingin bertanya Ustaz, adakah tuntunan Rasulullah SAW yang sahih Ustaz mengenai mengkonsumsi makanan atau minuman yang dibuat oleh non-muslim dengan cara home industry atau skala rumah tangga, seperti rumah makan, makanan kecil, penganan kue-kue, dan lain-lain. Syukron, jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau hidup di kota Madinah bertetanggaan sama orang-orang Yahudi. Jadi orang kafirnya ada dua macam ya. Yang pertama orang-orang musyrikin, yang kedua orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Bagaimana ketika Nabi SAW hidup bersama mereka? Di surat Al-Maidah ya, ayat 5 nanti bisa dilihat ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Kata Allah, pada hari ini dihalalkan buat kalian at-thayyibat, yang baik-baik buat kalian. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab itu halal buat kalian, dan makanan kalian halal buat mereka. Yang dimaksud dengan ta'am di sini sesembelihan. Karena kita tahu bicara sesembelihan ini ya seharusnya orang menyembelih secara islami. Membaca bismillah, kemudian dia menyembelih sesuai dengan syariat. Bagaimana dengan ahlul kitab? Ternyata sesembelihan ahlul kitab diperbolehkan. Asalkan kita tahu mereka menyembelih ya. Tapi kalau kita tahu nggak disembelih, dipukulin umpamanya binatang tersebut, maka nggak boleh. Maka kalau ahlu kitab menyembelih sesuai dengan syariat mereka, halal buat kita sesembelihan tersebut. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau bukan sesembelihan? Maka di sini perlu dilihat. Kalau dia hidup di negeri kita, dia punya home industry, ya, dan kita tahu bahan-bahan yang dipakai adalah bahan-bahan yang halal, ya, nggak ada masalah insya Allah. Tapi kalau tersebar ternyata di tempat kita ini banyak, di tempat kita ini yang mayoritas muslim, umpamanya ada orang membuat sesuatu itu dengan bahan yang haram. Bahan-bahannya haram. Seperti turunan dari babi yang dipakai. Maka di sini kita perlu berhati-hati. Ini bukan sesembelihan ya, bicara dia jual gorengan, jual apa umpamanya. Kalau memungkinkan dalam makanan tersebut ada bahan-bahan yang haram dan itu terbukti banyak digunakan, maka kita perlu berhati-hati. Tapi kalau enggak, ya udah, enggak ada masalah sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita masih akan angkat kurang lebih 2 pertanyaan kembali Ustaz, dan kita angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Iya.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Riswati di Pamulang. Baik, silahkan Ibu. Maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya begini. Saya ini suka digibahin sama orang, difitnah, disebarluaskan aib saya. Padahal aib itu belum tentu pasti. Terus dikepoin. Dan mereka itu selalu seudon aja sama saya Pak Ustadz. Terus saya itu, saya kan manusia biasa Pak Ustadz, bukan orang yang gimana gitu. Jadi kan saya itu nggak memaafkan dia gitu. Gimana? Saya nggak mau memaafkan dia Pak Ustadz. Gimana dengan saya ini ya Pak Ustadz? Keimanan saya gimana gitu? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, barakallah fiik. Naam, ahibati fillah. Ya, kalau pertanyaannya, ada orang yang suka ghibain kita, menfitnah kita, macam-macam yang dilakukan orang. Kalau kita nggak mau memaafkan. Kalau nggak mau memaafkan, ya boleh-boleh aja, itu haknya ibu ya. Akan tetapi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya ditanggung sama Allah Azza wa Jalla. Jadi memaafkan dan memperbaiki. Ada orang yang bisa diperbaiki gitu. Kita jangan memaafkan kemudian membuat orang itu tambah jadi. Dan sebagai seorang muslim, kalau kita melihat ada saudara kita yang terjebak dalam perbuatan dosa, di sini ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kesian dia. Ada sebagian orang mengatakan, biarlah anda digibain, kan anda dapat pahala terus. Iya, tapi kan kesian dia. Mana empatimu sebagai seorang muslim? Engkau ingin orang lain masuk neraka gara-gara engkau. Seharusnya engkau berpikir bagaimana orang lain masuk surga gara-gara engkau. Maka sekali lagi ibu, kalau bicara tidak memaafkan, ya itu hak ibu. Tapi kalau memaafkan itu akan lebih baik. Memaafkan sambil memperbaiki. Allah mengatakan khudhil afwa. Ambillah maaf sebagai sikapmu. Wa'mur bil urfi. Perintahkan kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ada orang yang bisa dikasih tahu. Ya udah, nggak usah diurusin. Tapi ada orang yang masih bisa dikasih tahu. Rasulullah SAW dikatakan majnun, orang gila ya, dikatakan penyihir, dukun, penyair, pendongeng, macam-macam lah. Tapi beliau berusaha memaafkan mereka gitu loh. Dan itu pahalanya akan lebih besar daripada ibu nuntut mereka. Dengan pahala yang Allah berikan lebih besar kalau ibu memaafkan. Tapi sekali lagi, memaafkan untuk memperbaiki ya. Karena kesian ada orang yang dimaafkan ternyata memang dia sukanya kayak gitu. Bukan hanya kita, orang lain juga seperti itu. Maka bagaimana ibu datang kepada dia, membuat klarifikasi kepada dia, memberikan nasihat. Ya kalau ternyata dia termasuk orang-orang bodoh yang tidak bisa dikasih tahu, ya udah, nggak usah diurusin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir kita di kesempatan malam hari ini Ustaz. Pertanyaan dari pesan WhatsApp dari hamba Allah ingin bertanya dan mendoakan juga semoga Ustadz, keluarga dan tim serta seluruh kaum muslimin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menguatkan jiwa agar selalu memenuhi hak-hak orang tua di saat mereka zolim dan tidak memenuhi hak anak Ustadz? Dan bagaimana Allah berikan kebaikan di hidup anak Ustadz? Anak jadi sulit menikah karena orang tua selalu meminta harta sang anak. Jazakallahu khairan, mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah jamaah. Iya, sebagian kita diuji sama orang tuanya. Allah mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian ujian buat sebagian lainnya. Kalian sabar enggak? Ujiannya di situ. Ketika engkau diuji sama orang tua yang zalim, engkau tetap punya kewajiban berbakti sama orang tua. Tinggal bagaimana engkau menata hati. Engkau berbakti kepada orang tua berharap ridho Allah Azza wa Jalla.
Dan di antara amalan yang akan disegerakan pahalanya, akan diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, itu menyambung satu rahim, di antaranya berbakti sama orang tua. Iya Ustaz, mereka boleh, udah kau doakan mereka. Mereka minta harta kau berbagi. Dan ketika kau berbagi, yakin Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Kalau kau katakan sehingga anak sulit untuk menikah, mungkin ada masalah dengan niatmu. Engkau bersihkan hatimu. Kau lihat kepada kebaikan orang tuamu. Ibumu yang hamil engkau, yang melahirkan engkau, yang kau semua yang kau miliki diberikan kepada ibumu, engkau tidak akan balas kebaikan ibumu. Satu rasa sakit ibumu itu tidak akan terbalas. Maka tolong lihat kepada kebaikan orang tuamu. Jangan lihat kepada kezaliman mereka. Engkau lihat kepada Allah yang memerintahkan kepadamu untuk berbuat baik. Itu wasiat dari Allah. Dan kau bicara engkau sulit menikah karena permintaan orang tua dengan harta, engkau kasih kepada orang tua dan kau minta ganti sama Allah Azza wa Jalla. Yakin. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Ana kembalikan kepada teman-teman di studio pusat. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.